Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum berjamaah salat dengan shaf yang renggang. Sekarang jadi permasalahan, banyak orang yang bertanya tentang hal tersebut. Merapatkan shaf hukumnya adalah sunnah. Jadi merapatkan shaf dalam sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah. Oleh karena itu, jika tidak rapat shafnya, maka hukumnya makruh. Jadi jelaskan sekali lagi bahwa merapatkan shaf dalam sholat berjamaah hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun jika tidak rapat maka hukumnya makruh dan tidak sampai membatalkan sholat berjamaah. Itu dalam kondisi normal. Ketika tidak ada uzur atau bahaya, kita merenggangkan shaf ketika tidak ada bahaya, ketika tidak ada uzur, hukumnya makruh dan tidak sampai membatalkan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Wa yukrahu wukuful ma'mumi munfaridan fi shaffin wahdahu, bal yadkhulu as-shaff in wajada sa'atan. Dimakruhkan bagi seorang makmum untuk menyendiri dari shaf. Bahkan dia harus memasuki shaf, harus mengisi shaf jika shaf tersebut masih ada tempat yang renggang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kondisi normal ketika tidak ada uzur. Hukum renggang dari shaf hukumnya makruh. Terus bagaimana hukumnya ketika ada uzur atau bahaya, lalu kita merenggangkan shaf berjamaah, misalnya 1 meter antara jamaah, seperti saat ini ada wabah virus corona, yang mana menurut orang yang ahli di bidangnya, yang pakar di bidangnya, yaitu WHO, kemudian juga para tim medis kedokteran mengatakan bahwa virus corona ini bisa dicegah penyebarannya melalui social distancing atau menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Bila tidak, maka penyebaran virus ini begitu cepat. Nah, di sini jelas ada uzur, jelas ada bahaya. Nah, ketika dalam sholat berjamaah, lalu kita buat jarak 1 meter atau lebih antara jamaah tersebut. Nah, ingat, yang menetapkan bahaya dan tidak ada bahaya itu adalah ahlinya, bukan kita sendiri. Ada bahaya menurut kita sendiri bukan, tetapi adalah ahlinya. Dalam hal ini orang-orang kesehatan. Nah, mereka yang sudah ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahli di bidangnya. Nah, jangan kita menjadi orang yang serba ahli. Ahli dalam bidang agama, ahli dalam bidang kesehatan, padahal kita tidak pernah belajar ilmunya. Nah, oleh karena itu ikuti orang yang ahli di bidangnya. Dalam virus corona ini, orang yang ahli di bidangnya kedokteran, orang kesehatan menyatakan cara menghindari virus corona ini adalah dengan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Maka dengan adanya dasar dari orang kesehatan yang ahli di bidangnya tersebut, para ulama kita termasuk majelis ulama menyuruh kita menjaga jarak termasuk dalam sholat berjamaah. Nah, ketika ada uzur seperti ini, ketika ada bahaya yang mengancam seperti ini, maka diperbolehkan kita dalam sholat untuk
tidak rapat atau merenggangkan shaf berjarak antara jamaah. Jadi hukumnya tidak berdosa, tidak dimakruhkan, bahkan bisa wajib kita untuk menghindari bahaya tersebut. Nah, jika rapat shaf mendatangkan bahaya, berpotensi besar mendatangkan virus, penularan virus, maka kita wajib menghindari bahaya tersebut walaupun sedang sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 menjelaskan kepada kita, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan dirimu, jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan atau ke dalam kerusakan. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, dororo la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan diri orang lain. Begitu juga kaidah mengatakan ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihindari, harus dihilangkan. Kemudian dalam kaidah yang lain, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari bahaya itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana dalil shaf renggang tidak makruh ketika ada uzur? Nah, itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj mengatakan, "Na'am in kana ta'akhuruhum li'udrin ka waqtil harri bil masjidil harami fala karahata wala taqsira kama huwa zahirun." Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj mengatakan bahwa tetapi jika mereka tertinggal atau terpisah dari shaf disebabkan adanya uzur, jadi ada orang makmum terpisah dari shaf atau terlambat sehingga dia tidak dapat bergabung dengan shaf, terpisah dari shaf karena ada uzur seperti cuaca panas sehingga dia terlambat, atau ada uzur yang lain, maka ketika dia berpisah dari shaf tersebut, apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Pada karahata, maka hukumnya tidak dimakruhkan, wala taksira, dan itu tidak termasuk perbuatan yang lalai atau melewati batas. Nah, kemudian juga Syekh Hasan Ayyub dalam kitab Fiqhul Ibadat juga mengatakan fala syai'a alaihi hina idzin fi salatihi wahdahu khalfas shaf. Nah, jika ada uzur makmum tersebut terpisah dari shaf, maka enggak apa-apa dia berdiri sendiri di belakang shaf yang berikutnya. Enggak apa-apa karena ada uzur. Kemudian juga status salatnya apakah sah atau tidak? Apakah sah apakah tidak? Nah, Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin mengatakan, "Idza dakhala rajulun wal jama'atu fi sholati kuriya ay yakifa munfaridan, bal in wajada farjatan aw sa'atin fi shaf dakhalaha." Apabila seorang masuk ke dalam masjid sedangkan jamaah sedang sholat, maka dimakruhkan bagi orang tersebut berdiri sendiri atau memisahkan diri dari shaf. Bahkan jika ia menemui atau mendapati celah atau tempat yang lapang di dalam shaf tersebut, dakhalaha, maka dia harus mengisi shaf tersebut. Tidak boleh dia berdiri sendiri, karena itu hukumnya makruh. Itu kalau tidak ada uzur. Terus bagaimana status sholatnya orang yang memisahkan diri dari shaf tersebut? Walau waqafa munfaridan sahhat salatu. Jika ia berdiri sendiri terpisah dari shaf, sahhat salatu, maka salatnya hukumnya tetap sah. Dan shaf yang terputus tetap mendapat keutamaan salat berjamaah. Ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Ibnu Ramli, an-sufuf al-muqatta'ah tahsul lahum fadilatul jamaah. Shaf yang terputus tetap mendapat keutamaan berjamaah. Begitu juga dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin juga dikatakan, innal fa'ita alaihim
fadilatus sufuf, la fadilatul jamaah. Yang luput dari orang yang terputus dari shaf atau terpisah dari shaf hanya fadilatus sufuf, keutamaan shaf, keutamaan rapatnya shaf. La fadilatul jamaati, tidak keutamaan jamaah. Artinya apa? Jika ada orang sholat berjamaah dengan shaf yang terputus, dengan shaf yang berjarak, maka sholatnya sah dan ia dapat pahala berjamaah, namun tidak mendapat pahalanya rapatnya shaf. Itulah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat buat kita semua. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.